Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Amzida Channel yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam perlindungannya dan diberi umur panjang yang berkah serta kemudahan dalam semua urusan-urusan kita. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang doa Nabi Yunus yang terkenal sangat ampuh untuk digunakan sebagai wasilah doa keluar dari masalah-masalah besar, masalah-masalah yang rumit, dan juga terkenal sangat ampuh dan dahsyat untuk memperoleh atau mewujudkan hajat-hajat kita. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan tentang kehebatan doa Nabi Yunus di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, doa Dhinnun atau doanya Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini untuk tujuan apapun kecuali doanya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu merasa heran kepada seseorang yang mengalami kesedihan, mempunyai musibah, tetapi ia tidak mau membaca doa Nabi Yunus. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam surat Al-Anbiya untuk menyelamatkan Nabi Yunus dengan doa ini dan orang-orang yang mau mengamalkan doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya, dan ingatlah kisah Dhinnun atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, yaitu ketika beliau berada di dalam perut ikan dengan doa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kedua ayat ini menceritakan keadaan Nabi Yunus ketika beliau ditelan oleh ikan dan berada di dalam perut ikan. Beliau berada di tempat yang sangat menakutkan, yang sangat gelap. Gelapnya di perut ikan, gelapnya samudera, dan gelapnya malam. Ini kata ulama. Beliau tidak henti-hentinya berdoa dengan doa ini, yaitu doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sehingga Allah menerima doa Nabi Yunus dan menyelamatkan Nabi Yunus dengan mengeluarkan dari perut ikan itu. Dari ayat wa kadzalika nunjil mu'minin, ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang punya masalah besar kemudian dia berdoa seperti doanya Nabi Yunus ini, maka Allah juga akan menyelamatkan orang itu dari masalah yang dihadapinya. Untuk cara mengamalkan doa Nabi Yunus ini, saya mengambil keterangan dari kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar karya dari Sayyidi Muhammad Al-Haqqi An-Nazili. Baiklah, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya anna ba'dahum ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Diriwayatkan ada sebagian ulama mimpi bertemu dengan Nabi. Faqala lahu, kemudian ulama itu berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, li hajatun ilallahi ta'ala. Wahai Rasulullah, saya punya hajat kepada Allah. Fabima atawassalu ilaihi, maka dengan apa saya harus bertawassul kepada Allah? Maka faqala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, Mangkanat lahu hajatun ilallahi ta'ala. Barang siapa yang punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
falyasjud, maka lakukanlah sujud, wal yakul fi sujudihi, dan bacalah di dalam sujudnya arba'ina marrotan, sebanyak 40 kali, yushiru bi usbu'ihi, dengan berisyarah menggunakan jarinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, fa innahu tustajabu da'watuhu, maka doanya pasti diterima oleh Allah. Kemudian ini dilanjutkan cara yang kedua, yaitu diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, manitorra fi syai'in, barang siapa sangat butuh sesuatu, maka falyatawaddo ahsanal wudu, maka ambillah wudu dengan wudu yang baik, artinya wudu yang dilengkapi dengan kesunahan-kesunahannya. Wal yusolli rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat hajat 2 rakaat. Wal yusallim, kemudian salam dari sholat 2 rakaat itu. Setelah sholat, wal yasjud, kerjakanlah sujud, ba'da sholah, wal yakul fis sajadati, dan bacalah di dalam sujudnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Wal yada'u ba'da sajadah, setelah sujud berdoalah kepada Allah, yastajibullahu du'aahu, maka Allah pasti menerima doanya. Cara ini bisa dilakukan kapan saja, tetapi di sini dikatakan walakin fi nisfil lail, tetapi dilakukan di pertengahan malam itu afdalu wa ahsanu, lebih utama dan lebih bagus. Kemudian dilanjutkan tentang keampuhan dari doa Nabi Yunus, yaitu waqala ba'du ahlil khawas, berkatalah sebagian ahlil khawas, yaitu orang-orang khusus yang dekat kepada Allah, annaman dawama ala qiraati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bahwa barang siapa mendawamkan atau merutinkan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fi kulli yaumin alfa marrah, setiap harinya 1000 kali, maka lam yatlub manzilatan illa wajadaha, tidaklah ia mencari satu kedudukan kecuali ia akan mendapatkannya. Kemudian wa wassa'allahu ta'ala alaihi rizqahu, Allah akan meluaskan rizkinya. Wa farraja hammahu wa ghammahu, dan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya. Wa kasyafa durrahu, dan juga menghilangkan masalah-masalahnya. Wa fataha alaihi abwabal khairat, dan Allah akan membukakan atas orang tersebut pintu-pintu kebaikan. Wa hafizahu min syarri syaitan, dan Allah menjaganya dari kejahatan setan. Tidak akan mampu setan mengganggunya karena dijaga oleh Allah. Dan semua makhluk-makhluk jenis setan yang suka mengganggu tidak akan mampu mengganggu orang yang mengamalkan ini. Wa min dzulmis salatin, dan juga dijaga dari kedoliman para penguasa. Wa kana mahbuban indah muhibbihi, dan ia dicintai oleh para pengikutnya. Wa mahiban indah aduihi, dan ia akan disegani oleh musuh-musuhnya. Kemudian di sini dilanjutkan tentang keampuhan dan khasiat dari 2 ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang doa Nabi Yunus. Yaitu di sini dikatakan anna ba'dul masyayikh, bahwa sebagian masyayikh fi tariqatin Naqsyabandi, dalam tariqah Naqsyabandiyah, alamani khawasa ayati wa dhannun idzahaba mughadiban, sampai akhir, telah mengajari saya tentang khasiat ayat wa dhannun idzahaba mughadiban, sampai akhir. Faqala, ia berkata, manittarra fi syai'in, barang siapa sangat membutuhkan sesuatu, wa ajaza an tahsilihi, dan dia tidak mampu untuk menghasilkannya atau memperolehnya, au daf'ahu, atau tidak mampu untuk menolaknya, au azala an mansibihi, atau melepas dari kedudukannya, wa huwa yuridu ayyanalahu, padahal dia ingin memperolehnya, maka falyaqra hadhil ayatal madhkurah,
maka bacalah ayat yang disebut di atas. Bitamamiha secara sempurna, ihda wa arba'ina marrah sebanyak 41 kali, bila ziyadatin wala nuksonin, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Wala yafsilu bikalamid dunya fi asna'il qiraah, dan di pertengahan membaca dua ayat ini tidak boleh dipisah dengan perkataan urusan dunia. Yaqra'uha ba'da sholati subhi, ini dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh. Wa yudawimu 'alaiha arba'ina yauman, selama 40 hari, bila saktatin minal ayyam, tidak boleh terputus. Maka wa idza tammal arba'una yauman, jika sudah sempurna 40 hari, falyanduril amroh, maka lihatlah apa yang kamu inginkan. Kaifa yakunu,